Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini akan ditemani oleh aku, Kak Usman, yang akan mempelajari mengenai TKA Sosum, yaitu Sosiologi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bersama. Let's go! Oke Sobat Bima, kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Keberagaman masyarakat Indonesia berdasarkan agama, suku bangsa, dan ras merupakan contoh dari A. Stratifikasi sosial, B. Konflik sosial, C. Diferensiasi sosial, D. Asimilasi sosial, dan E. Akulturasi sosial. Teman-teman ingat, kuncinya ada di 4 kata. Yang pertama adalah keberagaman, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah bangsa, suku bangsa, yang keempat adalah ras. Jadi, teman-teman ingat, kuncinya ada di 4 kata, yaitu keberagaman, agama, suku bangsa, dan ras. Berdasarkan keempat kata kunci ini, kita bisa lihat bahwa pengelompokan masyarakat di Indonesia adalah setara, atau dengan kata lain, horizontal. Berarti, hal ini merujuk pada pengertian bahwa pengelompokan sosial yang ada di masyarakat yang setara atau tidak ada tingkatan di dalam pengelompokan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu ahli sosiologi bernama Surjono Sukanto, yang menyebutkan bahwa pengelompokan masyarakat yang didasari atas agama, suku bangsa, dan ras yang setara atau horizontal atau tidak ada tingkatan itu disebut sebagai diferensiasi sosial. Jadi, teman-teman, jawabannya adalah diferensiasi sosial. Oke Sobat Bima, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Pertanyaannya, contoh diferensiasi sosial yang bersifat natural adalah? Pilihan jawabannya yang A, pembagian kasta dalam masyarakat Hindu, yang B, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, C, pengelompokan berdasarkan pendidikan, yang D, pengelompokan berdasarkan pendapatan, dan yang E, kelas sosial dalam sistem kapitalis. Dalam soal ini, kita lihat bahwa kata kuncinya adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara setara. Artinya, tidak ada tingkatan. Dan biasanya dilakukan secara alamiah atau didasari atas keturunan. Jadi, Sobat Bima, diferensiasi sosial itu selain setara, dia juga bersifat natural, alamiah. Ya, tidak bisa didasari atas tingkatan yang dikelompokkan berdasarkan strata. Artinya, diferensiasi sosial ini sifatnya adalah alami dan tidak ada tingkatan. Untuk itu, yang mengacu kepada pilihan jawaban secara alamiah adalah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau yang B. Karena diferensiasi sosial sekali lagi adalah pengelompokan masyarakat
yang dilakukan secara alamiah tanpa adanya tingkatan yang seperti strata dan juga bersifat setara. Sekali lagi, ingat ya, jawabannya adalah yang B. Pembagian masyarakat atau pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Oke Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, diferensiasi sosial tidak menyebabkan ketimpangan karena pilihan jawabannya A. Tidak menimbulkan perbedaan peran, B. Tidak berkaitan dengan kekuasaan, yang C. Tidak membedakan status sosial, yang D. Tidak ada konflik sosial, dan yang E. Tidak menciptakan kelas sosial. Dari soal ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah diferensiasi sosial. Kemudian kata kunci yang kedua adalah ketimpangan. Oke, kita bahas satu persatu. Diferensiasi sosial merujuk pada sesuatu yang setara atau bersifat horizontal. Sementara ketimpangan adalah sesuatu yang tidak setara. Timpang itu adalah sesuatu yang tidak setara. Berarti dalam hal ini, diferensiasi sosial itu tidak menimbulkan perbedaan atau ketidaksetaraan. Karena kita merujuk kembali kepada pernyataan dari pendapat ahli yaitu Surjono Sukanto yang menyebutkan bahwa diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat yang setara dan alamiah berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam hal ini, diferensiasi sosial merujuk kepada dua hal. Yang pertama, tidak menimbulkan apa yang disebut sebagai kekuasaan. Dan yang kedua, kedudukan atau status sosial. Jadi dengan kata lain, diferensi sosial tidak berhubungan dengan kekuasaan dan kedudukan atau status sosial. Maka dari itu, yang tepat untuk jawaban dari pertanyaan diferensiasi sosial tidak menyebabkan ketimpangan karena diferensiasi sosial tidak membedakan status sosial. Untuk hal ini, jawaban yang benar adalah yang C. Ingat ya teman-teman, sekali lagi jawaban yang benar adalah yang C. Tidak membedakan status sosial. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah, sistem stratifikasi sosial yang bersifat tertutup terdapat dalam masyarakat. Pilihan jawabannya A. Agraris, B. Feodal, C. Kapitalis, D. Industri, dan yang E. Demokratis. Kita lihat kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah stratifikasi sosial. Lalu kita lihat di sini sifatnya yang tertutup. Untuk itu kita perlu kembali kepada pengertian mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan pada masyarakat, pengelompokan atau perbedaan secara vertikal atau bertingkat.
atau vertikal. Merujuk kepada pendapat dari ahli sosiologi bernama Piritim Asorokin yang menyebutkan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat yang didasari atas pendidikan, kedudukan atau kekuasaan, prestis, dan kekayaan, sehingga membentuk lapisan-lapisan tertentu pada masyarakat. Nah, merujuk kepada pendapat dari Piritim Asorokin tersebut, kita bisa lihat bahwa stratifikasi sosial itu bertingkat dan sifatnya vertikal. Namun, di dalam soal ada kata kunci berikutnya yaitu tertutup. Artinya, masyarakat pada lapisan bawah tidak dengan mudah pindah ke masyarakat lapisan atas. Demikian juga sebaliknya atau sebaliknya, yaitu masyarakat pada lapisan atas tidak dengan mudah pindah ke masyarakat lapisan bawah. Ini yang disebut sebagai stratifikasi sosial tertutup. Oke, berarti stratifikasi sosialnya ini didasari atas sesuatu yang membuat dia tidak bisa berpindah dari lapisan bawah ke atas ataupun sebaliknya. Nah, salah satu masyarakat yang menganut sistem tersebut adalah masyarakat feodal. Apa yang dimaksud dengan masyarakat feodal? Masyarakat feodal di sini artinya adalah masyarakat yang mewarisi keturunan, mewarisi kedudukan berdasarkan keturunan. Sebagai informasi buat Sobat Bima, feodal itu berasal dari kata feudum yang artinya benteng. Jadi semacam ada barrier yang memisahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga dalam hal ini tidak mudah bagi masyarakat untuk naik atau turun di lapisan yang sudah terbentuk tersebut. Maka dari itu, untuk soal yang keempat ini, jawaban yang benar adalah masyarakat feodal. Sekali lagi teman-teman, jawaban yang benar adalah yang B, masyarakat feodal. Sobat Bima, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kelima. Soalnya adalah, salah satu indikator dari stratifikasi sosial adalah, pilihan jawabannya, A. Jumlah anak, B. Kepemilikan hobi, C. Pendidikan dan kekayaan, D. Ras dan suku, E. Orientasi politik. Kita bisa lihat di sini ada kata kunci yang terdapat pada soal, yaitu stratifikasi sosial. Berarti kita harus kembali kepada konsep dasar mengenai stratifikasi sosial atau pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mudahnya adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau berjenjang sehingga terdapat lapisan atas, tengah,
dan bawah. Nah, dalam hal ini, Sobat Bima harus mengetahui bahwa di dalam stratifikasi sosial terdapat effort tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti kata kuncinya harus ada usaha. Harus ada usaha untuk mencapai lapisan masyarakat tertentu. Nah, Sobat Bima, sampai sini Sobat Bima bisa membedakan bahwa stratifikasi sosial ini berbeda dengan diferensiasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu setara, stratifikasi sosial dalam hal ini ada strata atau tingkatan atau lapisan. Sehingga membuat seseorang yang ada pada masyarakat harus memiliki usaha tertentu supaya bisa mencapai lapisan masyarakat tertentu. Nah, untuk mencapai lapisan masyarakat tertentu tersebut ada indikatornya. Ya, dan ini ditanyakan pada soal. Beberapa indikator untuk mencapai stratifikasi sosial tertentu adalah yang pertama, pendidikan. Yang kedua, prestis. Yang ketiga, kekuasaan atau kedudukan tertentu. Dan yang keempat adalah kekayaan. Jadi sekali lagi, stratifikasi sosial itu merupakan pengelompokan masyarakat yang membutuhkan usaha untuk berpindah dari lapisan masyarakat tertentu ke lapisan masyarakat yang lain. Nah, dasarnya adalah yang pertama pendidikan, yang kedua prestise, yang ketiga kekuasaan atau kedudukan tertentu, dan yang keempat adalah kekayaan. Jadi, di stratifikasi sosial sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, seberapa kaya seseorang, seberapa berkuasa seseorang, dan juga seberapa prestis hal tertentu. Untuk hal ini, jawaban dari soal nomor 5 adalah pendidikan dan kekayaan, yang C. Ingat ya Sobat Bima, jawaban yang benar adalah yang C. Pendidikan dan kekayaan yang menjadi indikator dalam stratifikasi sosial. Oke Sobat Bima, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ke-6. Soalnya adalah, stratifikasi sosial bersifat terbuka jika pilihan jawabannya A. Tidak bisa diubah, B. Mobilitas sosial sulit terjadi, C. Status individu diwariskan, D. Setiap individu punya peluang meningkatkan status, yang E. Kedudukan ditentukan sejak lahir. Nah, teman-teman, kita fokus dulu kepada kata kunci yaitu terbuka. Dan yang kedua, kita lihat bahwa fokus soalnya di sini menanyakan tentang stratifikasi sosial. Kita ingat lagi bahwa stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial. Teman-teman bisa mengingat strata, yang artinya adalah tingkatan atau lapisan. Nah, kalau sudah berbicara mengenai tingkatan atau lapisan, berarti teman-teman harus ingat bahwa perlu ada usaha tertentu untuk mencapai tingkatan tertentu. Artinya, tidak given. Berbeda dengan diferensiasi sosial. Dalam hal ini, stratifikasi sosial memerlukan usaha.
Nah, di sini pertanyaannya adalah stratifikasi sosial bersifat terbuka. Jika berarti kita diminta untuk mencari kemungkinan. Ya, jika ini merujuk pada kemungkinan. Jadi, kemungkinan apa yang bisa menyebabkan stratifikasi sosial menjadi terbuka? Berarti kita harus lihat bahwa ada peluang tertentu. Nah, teman-teman bisa cek di pilihan jawaban mana yang ada kata kunci peluang. Berarti itu adalah jawabannya. Nah, kita lihat di sini yang merujuk kepada kata kunci yaitu peluang adalah yang D, setiap individu punya peluang meningkatkan status. Mengapa demikian? Karena stratifikasi sosial itu perlu usaha, sehingga tidak mudah untuk bisa naik ataupun turun pada tingkatan tertentu. Untuk itu, kita perlu ada usaha. Nah, dalam hal ini, ketika suatu masyarakat bersifat terbuka terhadap suatu hal, maka akan mempermudah untuk kita naik atau turun tingkatan pada lapisan masyarakat. Nah, sekali lagi, stratifikasi sosial bersifat terbuka jika ada peluang. Jika ada peluang. Nah, peluang tersebut bisa ada sejak masyarakat tersebut terbentuk atau bahkan memang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih terbuka. Misalnya, ada proses demokratisasi. Untuk itu, sekali lagi, jawaban dari soal nomor 6 ini adalah setiap individu punya peluang untuk meningkatkan status karena dalam hal ini stratifikasi sosial bersifat terbuka. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Ingat, jawaban yang benar adalah yang D. Setiap individu punya peluang meningkatkan status pada stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TKA Sosum Sosiologi adalah pertama, latihan soal yang rutin, dan kedua, pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan